Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum perdata di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Mizi Halmitasari sebagai moderator. Yang kedua, Alfitriani sebagai penyaji. Yang ketiga, Faras Tiara Suci sebagai penyaji. Yang keempat, Rahmia Mardi sebagai penyaji. Dan yang terakhir yaitu Zul Mahendra sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu tentang hukum perdata yang akan dibacakan oleh Alfitriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Nah, sebelum itu, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu atau individual interest. Nah, berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial. Nah, kebijakan ini dikenal dengan sebutan De Bewindsrechtspolitik. Berdasarkan azas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai hukum perdata ini disahkan melalui Koninklijk Besot tanggal 10 April 1838 dengan Stadblad 1838 nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838 dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847 dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 1848 hukum ini berlaku di Indonesia. Namun sebelum itu, eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata atau materi di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata atau materi di dalam praktik pengadilan. Nah, oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata. Bahkan, keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Namun meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun. Namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu HIR dan RBG. Nah, beberapa azas yang terkandung dalam KUA perdata yang sangat penting dalam setiap perikatan, yaitu seperti azas kepercayaan maupun azas persamaan hukum. Namun terdapat pula beberapa peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur di luar KUA perdata. Contohnya seperti dalam bidang pertahanan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Hukum perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun hukum hak tanggungan. Namun keberadaan hukum acara perdata yang merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Nah, upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata telah dilakukan melalui pengaturan yang tersebar di beberapa undang-undang antara lain seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Nah, kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata melalui dua jalur, yaitu pembuatan konsep rancangan undang-undang hukum acara perdata nasional yang maksudnya untuk menggantikan HIR dan RBG dan pengaturan lainnya yang berlaku sekarang, maupun pembaharuan perundang-undangan hukum acara perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR dan RBG yang berlaku sekarang. Nah, terkait pembaharuan perundang-undangan hukum acara perdata ini ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam moda transaksi keperdataan mengenai eksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. Alasannya ini karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum politik dan bukan hukum privat. Sekian materi dari saya, terima kasih.
Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Nah, kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata melalui dua jalur, yaitu pembuatan konsep rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional yang maksudnya untuk menggantikan HIR dan RBG dan pengaturan lainnya yang berlaku sekarang, maupun pembaharuan perundang-undangan hukum acara perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR dan RBG yang berlaku sekarang. Nah, terkait pembaharuan perundang-undangan hukum acara perdata ini, ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam moda transaksi keperdataan mengenai eksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. Alasannya ini karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum politik dan bukan hukum privat. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zulmahendra. Baiklah, saya Zulmahendra akan menjelaskan tentang sejarah singkat hukum perdata di Indonesia. Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri. Indonesia sebelumnya pernah dijajah oleh kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Bangsa Indonesia ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil. Telah memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan sistem hukum adat, yang umumnya berupa hukum tidak tertulis. Sebelum Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, telah berlaku dua sistem hukum. Yang pertama adalah sistem hukum adat, dan yang kedua adalah sistem hukum Islam. Ketika Belanda menginjakkan kaki dan menjajah Indonesia, keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia tetap dipertahankan. Hal tersebut tercermin dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda ketika itu yang tertuang dalam pasal 131. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mizi Helmitasari. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang ketentuan dalam sejarah singkat hukum perdata. Di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang atau kodifikasi. Yang kedua, terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam hukum perdata sebagai penerapan asas konkordansi. Ketiga, bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan apabila kebutuhan mereka menghendaki. Yang keempat, orang Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan yang kelima yaitu hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistematika hukum perdata di Indonesia. Sistematika hukum perdata di Indonesia ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama menurut ilmu pengetahuan, dan yang akan dibacakan oleh Faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Tiara Suci dengan nomor NIM 19059014. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistematika hukum perdata. Sistem merdeka hukum perdata menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hukum perorangan atau badan pribadi, yang memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu, serta tempat tinggal dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu hukum keluarga, yang memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang timbul karena hubungan kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, pengampuan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri.
Nah, yang ketiga yaitu hukum harta kekayaan yang memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti adanya perjanjian, milik, gadai, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hukum waris yang memuat peraturan-peraturan perkataan lain yaitu hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tersebut. Nah, itulah keempat bagian sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ditinjau dari segi perkembangannya yang akan dibacakan oleh Rahmia Mardi. Baiklah, saya Rahmia Mardi akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai sistematika hukum perdata di Indonesia. Sistematika hukum perdata di Indonesia ini jika ditinjau dari segi pembidangan isinya, hukum perdata Indonesia ini dalam perkembangannya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bidang hukum keluarga yang membahas mengenai hukum-hukum dalam keluarga. Yang kedua, bidang hukum waris dan hukum benda yang membahas tentang hukum-hukum waris dan hukum-hukum benda. Yang ketiga, bidang hukum jaminan yang membahas hukum-hukum tentang jaminan. Yang keempat, bidang hukum badan hukum. Yang kelima, bidang hukum perikatan umum. Dan yang keenam, bidang hukum perjanjian khusus. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi perkembangannya, hukum perdata Indonesia ini terbagi dalam beberapa buku. Buku pertama menjelaskan tentang hukum orang dan keluarga. Buku kedua menjelaskan tentang hukum dan badan hukum. Buku ketiga menjelaskan tentang hukum hak kebendaan. Buku keempat menjelaskan tentang hukum perikatan. Dan buku kelima menjelaskan tentang daluarsa. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 2 yang mengenai tentang aspek hukum perdata di Indonesia. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini ialah hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu atau individual interest. Secara yuridis formal, KUHP Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 mengatur tentang orang atau van personen mulai pasal 1 sampai dengan 498. Buku 2 mengatur tentang benda atau van zaken mulai pasal 499 sampai dengan 1232. Buku 3 mengatur tentang perikatan atau van verbintenissen mulai pasal 1233 sampai dengan 1864. Dan buku 4 mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa atau van bewits and verjerings mulai pasal 1865 sampai dengan 1993. Namun, berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan atau personate rights, bagian kedua tentang hukum keluarga atau family rights, bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan atau vermogen rights, dan bagian keempat tentang hukum waris atau effect rights. Sekian hasil presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Mizi Helmitasari sebagai moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.